Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Wisesa Gaptra Perkasa, mahasiswa Kehutanan Universitas Lampung, ingin mempresentasikan materi dengan mata kuliah Manajemen Hidupan Liar yang berjudul Implementasi Kebijakan dalam Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar di Provinsi Jambi, ditinjau dari hukum dan kebijakan publik. Nah, jadi dalam PowerPoint ini terdapat 5 poin utama, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan. Jadi yang pertama, poin utama yaitu satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain gajah, harimau, orangutan, buaya, dan lainnya. Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar, serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian ini dengan tujuan mengetahui pelaksanaan dan kendala yang dihadapi di lapangan dalam implementasi kebijakan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar di Provinsi Jambi dari perspektif hukum dan kebijakan publik. Tinjauan pustaka, penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar ditinjau dari hukum dan kebijakan publik. Kebijakan publik di Indonesia merupakan kebijaksanaan pemerintah yang berdasarkan pada Pancasila. Kebijaksanaan itu tidak hanya memperhatikan keinginan dan kehendak dari rakyat, tetapi juga mengacu pada kepentingan nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD NKRI 1945. Nah, kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk teks-teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata. Kebijakan publik tersebut pada hakikatnya harus memiliki tujuan dan dampak-dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang telah dipikirkan secara matang terlebih dahulu. Dan pada akhirnya, segala proses yang ada di atas adalah diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan instrumen undang-undang maupun peraturan pemerintah dan turunannya. Dan dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat penting dan strategis harus mempunyai legalitas hukum. Hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial hukum dan dapat menjaga kestabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat. Nah, pengertian konflik manusia dan satwa liar sendiri adalah segala interaksi manusia dan satwa liar yang mengakibatkan efek negatif. Berikut bisa disaksikan dasar hukum yang menaungi konflik manusia dan satwa liar. Nah, metode penelitian ini merupakan penelitian empiris dan deskriptif. Lokasi penelitian adalah Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dan BKSDA Jambi. Nah, lokasi ini merupakan daerah di Provinsi Jambi yang sering mengalami konflik manusia dan satwa liar. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari Kepala Bidang PTN Wilayah 1 Jambi pada Balai Besar TNKS dan Kepala Seksi PTN Wilayah 1 Kerinci dan Jabatan Fungsional Polhut dan PEH. Nah, data sekunder ini menggunakan peraturan perundang-undangan. Nah, teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara dan data sekunder menggunakan studi kepustakaan. Model analisis data kualitatif yang digunakan adalah model interaktif. Hasil penelitian dan pembahasannya. Nah, jadi konflik gangguan satwa liar di Provinsi Jambi ini ada jenis-jenis satwa liar yang sering mengganggu atau konflik dengan manusia di wilayah Sumatera yang terdata dari beberapa kejadian, yaitu sebagai berikut. Ada satwa harimau Sumatera dengan nama latin Panthera tigris sumatrae, macan dahan Neophelis nebulosa, gajah Sumatera Elephas maximus sumatranus, ada beruang madu Halartos malayanus, ada juga tapir Tapirus indicus, babi hutan Susclova, orang utan Pongo pygmaeus, ada kera atau monyet yaitu Macaca fascicularis dan juga beruk Macaca nemestrina, ada pula buaya Crocodylus pororus dan juga ular sawah atau Python reticulatus. Nah, prosedur dalam penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar ini terjadi dalam 4 tahap. Yaitu yang tahap pertama itu kita mendapat alur informasi atau laporan, dan setelah kita mendapat itu, langkah selanjutnya itu analisa informasi yang didapat atau laporannya.
Setelah menganalisa, kita melakukan kegiatan kompensasi terhadap apa yang sudah terjadi. Nah, dan jika perlu dilakukan proses hukum. Nah, kendala dalam penanggulangan konflik manusia dan satwa liar ini adanya semakin banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat dan satwa liar di sekitar kawasan hutan. Tidak adanya standar yang baku dalam upaya penyelamatan satwa di sekitar kawasan hutan ataupun di dalam pemukiman penduduk. Nah, selanjutnya yaitu upaya penyelamatan dan pemeliharaan hewan-hewan yang sakit atau cacat. Hal tersebut disebabkan karena satwa tersebut merupakan satwa liar, ganas, dan juga mungkin mengalami stres. Nah, selanjutnya kendala dalam penanggulangan konflik ini yaitu dana operasionalnya yang terbatas. Nah, jadi kesimpulannya itu yaitu berbagai upaya dalam implementasi kebijakan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar KLHK melalui UPT di daerah dilakukan kegiatan diantaranya dengan mengadakan penyuluhan, perlindungan, patroli kawasan, pengusiran, dan penghalauan satwa liar kembali ke habitatnya. Nah, membangun kepedulian masyarakat terhadap konservasi satwa di sekitar kawasan konflik, monitoring dan pendataan lokasi rawan konflik, serta bermitra dengan NGO untuk menangani atau mitigasi konflik satwa liar. Nah, penangkapan satwa liar yang mengganggu untuk dievakuasi ke lokasi habitatnya yang aman. Penyelamatan satwa liar yang bermasalah seperti terjerat ataupun terluka. Terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.